Masih di News yang bersama saya Rosalyn Ciu. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan limbah cangkang kerang hijau yang menumpuk di Tanggul Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan masalah lingkungan. Persoalan limbah yang menggunung ternyata timbul akibat tempat pengolahan limbah kelebihan kapasitas. Tumpukan limbah cangkang kerang hijau di Tanggul Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara kian meresahkan. Tumpukan cangkang kerang hijau di lokasi ini semakin menggunung. Sejauh ini sudah ada tempat pengolahan limbah cangkang kerang hijau di dekat lokasi. Namun kegiatan tersebut belum membantu menyelesaikan permasalahan limbah. Pasalnya limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan dalam satu hari tidak sebanding dengan pengolahannya. Menanggapi kondisi ini, Menteri Lingkungan Hidup akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk pihak Pelindo dan Kementerian PUPR. Kita juga baru tahu ada polutan berupa kerang ini demikian masif. Tadi di jalan memang agak bingung kok ada 1,5 sampai 2 ton per hari ini, itu usahanya seperti apa? Ternyata ini usaha dari 14 unit pengumpul kerang. Nanti tentu mereka juga harus bertanggung jawab terkait dengan perangan ini. Adanya penumpukan limbah cangkang kerang setiap harinya berasal dari 14 unit pengumpul kerang. Dalam satu hari ada sekitar 1,5 hingga 2 ton limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan, sedangkan tempat pengolahannya hanya mampu menampung 50 hingga 100 kg. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kualitas udara kota Jakarta pada hari ini masuk kategori tidak sehat. Kota Jakarta bahkan menduduki peringkat pertama kota di Indonesia dengan kualitas udara terburuk. Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQ Air, indeks kualitas udara di Jakarta per hari ini 16 Juli berada di angka 178 atau masuk kategori tidak sehat. Jakarta juga menjadi peringkat 1 kota dengan udara terburuk di Indonesia. Sementara di peringkat 2 diduduki kota Depok dengan indeks kualitas udara di angka 175. Di situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara Jakarta, yakni bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas luar ruangan, serta selalu menggunakan masker dan menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di kawasan Bundaran HI Jakarta. Baik, selamat siang Naura, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi udara di sana? Apakah terlihat adanya kabut polusi? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rosalyn dan juga pemirsa. Pada hari ini di Jakarta Pusat, khususnya di daerah Bundaran HI, jika kita pantau melalui website dari iqair.com, ini untuk kualitas udara ini berada di angka 178. Dan jika kita lihat lebih lanjut lagi untuk kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga sore hari di pukul 17 waktu Indonesia Barat, ini mengalami naik dan turun berada di rentang 178 hingga 160. Dan juga bagi warga Jakarta yang sebenarnya memiliki fasilitas atau privilege untuk dapat melihat secara langsung pantauan dari kualitas udara, ini ada sebenarnya stasiun pemantau kualitas udara yang tepat berada di pos polisi dari Tamrin yang berada di Bundaran HI Jakarta Pusat. Namun sayang sekali Rosalyn dan pemirsa, dapat kita lihat untuk layarnya ini tidak aktif atau tidak nyala, sehingga untuk warga Jakarta tidak bisa memantau secara langsung seperti apa sih kualitas udara di Jakarta pada siang hari ini. Namun memang dari warga Jakarta dapat melihat secara langsung, memantau dari website iqair.com. Dan juga jika kita lihat Rosalyn dan pemirsa, tidak
hanya kualitas udara Jakarta saja yang buruk, ini ada juga di peringkat kedua, yaitu dari Depok, Jawa Barat, ini berada di angka 168, dan juga di posisi ketiga yaitu di Tangerang di 167. Dan Jakarta, maksud kami, ini berada di posisi ketiga untuk kota yang memiliki kualitas udara terburuk setelah Kongo dan juga dari Chili. Dan pastinya dari AQR ini masih belum memberitahukan atau merilis apakah ini ada dampaknya atau faktornya apa untuk kualitas udara yang semakin buruk. Namun pastinya dari AQR terus menyarankan warga Jakarta jika memang harus melakukan aktivitas di luar ruangan, harap gunakan masker dan juga kurangi aktivitas di luar ruangan, dan juga membeli atau melakukan penutupan jendela untuk meminimalkan paparan udara yang tercemar. Sementara itu, Rosalin. Baik, Naura, dapatkah Anda gambarkan visual di sekitar Bundaran HI ini, apakah kemudian berasap, berkabut, dan jam-jam berapa saja biasanya polusi ini paling kemudian besar terjadi? Ya, Rosalin dan juga pemirsa, jika bisa kami gambarkan untuk di Bundaran HI Jakarta Pusat, memang untuk udaranya jika dilihat mungkin juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa untuk suasana saat ini yang berada di Bundaran HI Jakarta Pusat. Jika bisa kita lihat mungkin memang seperti berkabut. Namun jangan tertipu dengan berkabut ini, karena ini adalah polusi yang memang menjadi salah satu masalah besar dari kota Jakarta yang terus-menerus memburuk. Dan jika kita lihat dari website iqr.com ini juga memang untuk polusi Jakarta saat ini berada di 99 mikrogram per meter kubik. Dan ini bisa dikatakan berada di atas batas ambang aman. Sehingga tadi kami juga melihat, Rosalin dan pemirsa, beberapa pemotor memilih untuk menggunakan maskernya, namun sayang sekali masih ada beberapa yang belum menggunakan maskernya, karena memang untuk pantauan seperti yang tadi kami sebutkan, untuk pantauan yang berada di stasiun pos pantau dari kualitas udara tidak nyala, dan juga mungkin dari pemerintah yang kurang memberikan edukasi terkait dengan adanya saran penggunaan masker. Dan pastinya untuk situasi yang seperti ini berdampak sekali, Rosalin dan pemirsa, untuk beberapa warga Jakarta, khususnya mereka yang kelompok sensitif seperti anak-anak, kemudian lansia, dan juga mereka yang menderita penyakit pernafasan. Rosalin. Baik, terima kasih Naura atas informasinya melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. Salam sehat, tetap jaga kesehatan Naura, sampai berjumpa kembali. Baik pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menganggap sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat, apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat, itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaidah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Bahwa pemanfaatan sound system
yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum, apakah merusak rumah warga, apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya, apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi